Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi wa huwal hadi man istahda. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi nuri arsihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang budiman, yang pertama, marilah kita penuhi kehidupan kita ini dengan puja dan pujian kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dan salawat dan salam selalu kita haturkan kehadirat Nabi tercinta Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan siapapun yang mengikuti hidayah beliau kehadirat Allah. Diawali dengan sebuah doa, mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat dan semua hamba-hamba Tuhan selalu dalam keselamatan, panjang umur, kesehatan, keberkahan, dan terus diberikan Allah kemampuan untuk meneruskan ibadah sampai titik terakhir di mana Allah menentukan itu. Hadirin yang muliakan Allah, hari ini kita akan membicarakan tentang hidayah Tuhan. Kita pertama harus mengakui bahwa kita ini adalah makhluk. Itu terbukti bahwa kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Kita tidak menciptakan besok. Kita juga tidak bisa memunculkan matahari sesuai dengan keinginan kita dan menenggelamkannya sesuai kehendak kita. Maka pemahaman akan keterbatasan diri kita itu akhirnya kita mengerti bahwa ada kuwah fauqal kuwah, ada kekuatan yang jauh lebih sempurna daripada kita, dan itulah yang akhirnya didefinisikan sebagai Tuhan. Sehingga mari ketika kita mau sedikit mengalah, menyadari bahwa semua orang mengharapkan, bahkan mungkin mengklaim dirinya mendapatkan petunjuk. Tetapi mari coba sekali-kali kita kembali menjadi manusia biasa, menjadi makhluk yang lemah, yang rendah. Sehingga kita Kita harus membuka tangan kita untuk bisa ditolong, itu kata Rumi. Kita harus membuka hati kita untuk kita berkesempatan mendapatkan hidayah oleh Tuhan yang sebenarnya. Maka yang pertama, kalau dalam Islam itu dianjurkan misalnya dengan surahnya Al-Fatihah, surah pembuka. Untuk mendapatkan hidayah itu kita harus banyak memuji memuji Tuhan yang sebenarnya Tuhan, dan bahkan sampai kepada menghentikan diri kita dari rasa keterpujian, karena sebenarnya pujian itu adalah mutlak miliknya. Dan ketika sudah sampai situ, maka pengakuan-pengakuan kita terhadap keesaan Tuhan, kehebatan Tuhan, itulah nanti akan membuka pintu petunjuk Tuhan ke hadirat kita. Maka orang Islam misalnya, hadirin muliakan Allah, diperintahkan 17 kali sehari dalam rakaat sholat membaca Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah jalan-jalan yang lurus. Dan jalan-jalan itu dicirikan dengan an'amta alaihim, jalan-jalan yang telah kau berikan kenikmatan kepada mereka, yaitu para anbiya, mursalin, aulia. Makanya salah satu ciri bahwa orang mendapatkan hidayah itu adalah an'amta alaihim, bahwa hidupnya dipenuhi dengan kenikmatan, kenyamanan, kesyukuran. Sehingga tidak ada lagi kata keluhan, kata berat menjalani hidup ini karena dia dalam hidayah Tuhan yang sebenarnya Tuhan. Kemudian ciri yang kedua selain dia mengalami kenikmatan, ghairil maghdub, bahwa dia bukan orang yang maghdub, orang yang dimurkai Allah gara-gara dia mempertuhan akal, mempertuhankan rasionalitas, mempertuhankan logika, sementara Allah itu angkar nakirin, bahwa Allah itu adalah sesuatu
zat yang tidak bisa dipikirkan dan dijangkau oleh akal. Dan selanjutnya waladhdallin. Ad-dallin adalah man ittakhadha hawahu ilahahu. Orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka hadirin muliakan Allah, marilah buka jiwa kita untuk selalu memuji Allah dalam setiap aspek kehidupan, setiap saat. Hanya Dia yang terpuji. Dan kemudian berusaha untuk menikmati kehidupan kita, mensyukurinya apa adanya. Makanya saya sering menasihatkan kepada sahabat-sahabat saya mahasiswa bahwa akeh-akeh ono anggonmu syukur nganti lali carane sambat. Banyak-banyak bersyukur dalam hidup ini, dan kesyukuran itu akan memunculkan bibit-bibit bahkan panen-panen baru yang hanya membuat kita bersyukur. Selanjutnya, jangan terlampau rasionalitas, jangan terlampau logis dalam hidup ini, karena terlalu banyak hal yang tidak logis. Contoh nyata adalah keimanan kita terhadap hal-hal yang gaib. Terakhir adalah berhentilah mempertuhankan hawa nafsu. Berhentilah mempertuhankan keinginan-keinginan kita, yang itu pastilah akan membuat kita kecewa karena kita punya batasan-batasan. Maka kembalikan semua hal itu ke hadirat Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan Rabbul Arbab, Allah la ilaha illahu, bahwa hanya Dialah yang patut disembah. Sehingga kita mendapatkan kenikmatan dalam hidup, mendapatkan hidayah, dan kita pun selalu dalam kenyamanan di dunia dan di akhirat. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan apa yang singkat kita sama-sama bicarakan ini bermanfaat. Dan selalu mendoakan semoga semuanya panjenengan sami selalu dalam kesyukuran hidup, selalu dalam hidayah, terjauh dari kekangan logika, dan terbebas dari penjara hawa nafsu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.